juga dijaga di perbatasan gitu kan. Nah ini ya ini kalau kita membahas teknis ya. Nah kalau tadi kan membahas tentang filosofi dan niatnya gitu ya. Ini kalau membahas tentang teknisnya. Dan satu lagi, saya melihat kalau di media sosial itu ada cenderung seperti apa ya, penolakan massal gitu. Kalau dulu itu orang mempertanyakan, oh bagaimana kalau jumpa lagi di ruang bincang terbuka Forum Komunikasi Pendidik Mandiri Natal. Kali ini kita ngebahas masalah puasa di era pandemi, mengasihkan atau melelahkan. Nah, sini ada pembicaranya, ada para pakar komunikasi, pakar pendidikan, pakar informatika, bahkan dimasuk dalam kategori pemaham dan pemikir di wilayah Kabupaten Mandiri Natal. Oke, teman-teman, kita ngebahas masalah puasa di era pandemi. Satu sisi apakah ini mengasihkan atau melelahkan? Jadi ada singgungan dari ibu pakar pendidikan kita nih. Bahasanya mengatakan tadi Bu Dr. Anda Doarni itu mengatakan bahwasanya kita mencanangkan puasa itu bukan untuk ajang tidur-tidur. Bagaimana cara mengubah paradigma mindset bahwasanya kebanyakan orang puasa itu sering tertidur. Ya. Jadi gimana Bu paparannya? Kita tahu bahwa di masyarakat itu selalu diadakan setelah selesai tarawih itu dilanjutkan dengan sholat. Ini tidak sebenarnya nanti dilaksanakan mengganti tidur siang hari, tetapi dengan konsep bukan berarti puasa itu identik dengan memperbanyak tidur siang. Bukan itu sebenarnya. Kalau saya membandingkan puasa yang seharian yang kita laksanakan misalnya itu puasa sunat hari Senin, Kamis, rasanya kalau kita biasakan dan itu tidak terlalu berpengaruh dengan adanya proses ini mengantuk atau proses bermalas-malasan. Saya rasa tidak ke situ konsep yang kita pakai. Tentu demikian juga kalau kita gunakan di bulan suci Ramadan, saya rasa andai pun kita tadarusan, kita pasti bisa mengatur waktu yang pas. Jadi konsepnya aktivitas kita yang sehari-hari itu tidaklah terpengaruh dengan adanya bulan suci Ramadan. Inilah yang kita harapkan sebenarnya. Jangan sampai karena pengaruh bulan suci Ramadan, aktivitas kita sehari-hari itu sangat berkurang. Gitu ya. Jadi kalau saya pola pikirnya seperti itu, tapi masih banyak bapak-bapak. Namun saya perbaiki sedikit, mohon maaf, jangan disampaikan kita pakarnya. Ini hanya sekedar menyampaikan pendapat saja tentang pelaksanaan bulan suci Ramadan atau pelaksanaan puasa pada bulan suci Ramadan. Oke, tapi kan ngomong-ngomong kalau orang yang tidur itu kan tidurnya di bulan Ramadan ibadah gitu ya Bang ya. Nah, kenapa alasannya kalau kata Gus Baha, Gus Baha sempat mengatakan dengan tidurnya seorang yang berpuasa itu satu sisi dia bisa mengurangi yang namanya pandangan dia menghancurkan fadilah ataupun pahala yang ada dalam puasa. Begitu dia melek, waduh, nengoknya enggak. Nah, itu gimana kalau menurut karena Gus Baha PKB ya maksudnya NU. Gimana rasanya ini Abang da Kayudin pas lah menanggapinya itu gimana tuh? pertama kan konsepnya Iya. tidur itu juga bagian dari ibadah kalau tapi kan diberikan diberikan pahala itu pada tidurnya itu karena memang malamnya itu ada kegiatan ibadah, ada bisa dia sholat, Dia mulai segala macam. Tapi kalau dia main atau main domingo, tidurnya itu kan sia-sia juga. Iya.
Artinya berarti kalau orang yang tidurnya karena tidur sebagai ibadah adalah orang yang tentu sudah tahu memilah dan memilih ibadah itu seperti apa gitu ya. Nah, hari biasa saja kan ada sunnah tidur itu siang. iya betul betul. Sholat itu kan karena memang sepertiga malam itu digunakan. Kalau sepertiga malam itu digunakan siang, karena kan tidurnya itu nggak bermanfaat. Iya. Jadi walaupun gitu Gus Baha juga ngomong itu kan tidurnya itu seperti apa gitu ya kan. Nah, kalau dari pandang perspektif ini, kalau misalnya kan banyak peserta didik banyak yang tadinya tadi sempat disinggung oleh Bunda Doarni, masa puasa adalah masanya mereka libur gitu kan. Mungkin di sebagian daerah juga ada yang melanjutkan pendidikannya. Nah, dari perspektif peserta didik itu banyak, ini kita ambil kategori pandemi ini, banyak peserta didik itu berkeliaran, tapi siangnya malah bukannya tidur, berkeliaran juga. Nah, itu gimana tuh kalau menurut Pak? Ini kita ngambil yang langsung lah ya kan, Pak Zulkarnain. Nah, tapi dia sebagai yang pemerhati juga lah untuk bidang pendidikan. Kalau tadi Bunda Doarni nggak mau dikatakan sebagai pakar pendidikan, kalau saya pribadi mengatakan pakar pendidikan, karena kan yang namanya pakar pendidikan tidak mesti yang seorang profesor doktor gitu, tidak, tapi yang nimbrung langsung di dunia pendidikan itu udah masuk dalam kategori pakar pendidikan gitu. Jadi dalam konteks lah peserta didik ini gimana menurut Pak Zulkarnain? Satu sisi kan libur peserta didik bukannya banyak tadarusan bentar, tapi main petasan. Besok paginya asmara subuh, kalau zaman saya dulu namanya asmara subuh ya kan. Nah, habis asmara subuh, bukannya tidur, main lagi. Itu gimana ya? Ya, perspektif pendidikannya tuh layak nggak itu seperti itu? Ini kan adalah dalam rangka memperkenalkan kepada anak-anak proses pendidikan mereka itulah makanya mereka sampai diliburkan. Betul. Memperkenalkannya supaya mereka lebih khusyuk dalam rangka melaksanakan ibadahnya. Jadi kebiasaan ini diliburkan. Memang imbasnya namanya saja anak-anak. Kalaupun begadang malam itu tahan juga tidur siang. Ya, betul. Namanya anak-anak. Jadi prosesnya adalah kenapa secara umum diliburkan di bulan Ramadan? Menjaga nilai-nilai puasa Ramadan tadi supaya anak didik peserta didik kita ini terbiasa melatihnya. Maka membina mental spiritual mereka lah. Makanya pendidikan spiritualnya, walaupun kita tahu bahwasanya Ramadan adalah syahrul tarbiyah ya kan, bulannya pendidikan, toh 11 bulan kemudian adalah ujiannya. Nah kan gitu. Ini ada dosen sekolah tinggi agama Islam nih ya, Pak Dr. Daud ya, walaupun skala ilmu spesifiknya adalah ngebahas masalah ilmu pendidikan, tapi konteksnya ada di ruang lingkup sekolah tinggi agama Islam yang notabene merasakan semua unsur di situ adalah seorang kaum muslim semuanya, baik itu dosennya, kemudian staf akademiknya, bahkan sampai ke mahasiswanya dan mahasiswanya adalah muslim. Apakah ada perbedaan antara sekolah tinggi agama Islam dengan perguruan tinggi yang bukan muslim, yang universal ya, yang umum, dengan eranya puasa ini, terutama di pandemi ini? maaf ini saya terpersepsi seperti ini. Baik mahasiswa lain sulit dari sana selain menjadi atas Islam maupun juga dan saya berpikir itu ada sedikit yang mungkin kurang pas selama ini yang kita pikirkan bahwa
ibadah Ramadan itu memang dimuliakan bulan. Artinya bukan berarti kemudian negara kita yang melakukan banyak yang sunat kemudian melupakan yang wajib. Tidak ada yang tidak mengatakan bahwa mencari nafkah itu tidak ibadah. Malah itu wajib. Wajib. Sekolah juga sama. Sekolah juga wajib. Itu juga ibadah. Tanpa puasa pun itu ibadah. Terlebih-lebih kalau puasa kita melakukannya lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, kan seperti itu. Jadi mungkin ada perspektif kita yang kurang pas selama ini bahwa kalau puasa itu seakan-akan meliburkan yang wajib. Akan itu salah sekali. Karena ada kewajiban baru kemudian kita meliburkan yang wajib. Tidak. Justru kewajiban-kewajiban kita ini kita tambah dengan ibadah-ibadah yang sunat yang pada Ramadan ini mendapat pahala yang lebih banyak. Kan seperti itu. Bukan berarti. Saya heran juga. Sudah setingkat perguruan tinggi kan masih dikurangi beberapa menit jam belajarnya. Kita juga bekerja di kantor dikurangi jam kerjanya. Itu kan sama dengan mengurangi pahala. Hanya saja untungnya saja negara memberikan kesempatan untuk itu. Dengan memberikan kesempatan itu berarti kita halal untuk kita mengurangi jam itu. Lain lagi kalau kita bercerita tentang kawan-kawan yang menghalalkan diri atas ketidakmasukannya bekerja, atau juga dengan alasan dengan alasan Ramadan bagi mereka yang tidak memiliki absen yang bekerja sendiri memundurkan jadwal kerjanya. Itu kan salah menurut saya. Perspektifnya sudah tidak baik. Itu yang harus kita rubah menurut saya. Jadi saya tekankan lagi bahwa bukan berarti sunat-sunat yang ada di Ramadan ini kemudian mengalahkan kewajiban-kewajiban kita yang wajib saat Ramadan. Kalau saya seperti yang paham. Jadi menyangkut tadi seperti tadi kan, adakah perbandingan gitu kan? Kalau saya dulu, saya SD saya itu mayoritas muslim semua, bahkan kuliah muslim. SMP saya madrasah sanawiyah, berarti muslim juga. SMA saya madrasah aliyah, berarti muslim juga. Jadi nggak ada apa ya perbandingan. Jadi ada komparasi dengan yang lain nggak ada itu. Di kuliah S1 juga saya demikian. Namun di S2 kemarin saya di Surabaya, saya nemuin loh Pak, ada perbedaan. Dimana dikala saya puasa, teman satu kos saya puasa ikut. Artinya apakah di depan saya dia nggak makan saya nggak tahu, tapi yang jelas di depan saya dia tidak makan. Ini yang non muslim maksudnya? Yang non muslim. Ya, dia itu orang Sumatera Utara. Satu Sumatera Utara, satu lagi orang NTT. Tepatnya di Maluku Utara apa nggak tahu, lupa saya. Dia dua ini sama-sama bukan seorang muslim, ikut sahur. Jadi di kampus ya nahan gitu, nggak makan juga mereka ya kan. Ini satu namanya adalah John Carson, itu dia seorang pegawai negeri sipil di Tapanuli Utara. Satu lagi Pak Paul Tukan. Nah ini sekarang dia ketua matematika internasional provinsi NTT. Nah, jadi Pak Paul Tukan ini sama-sama nih puasa. Jadi saya lihat ini kalau ini makannya di mana, tahan atau enggak gitu. Sempat saya tanya sama John Carson, oh Pak ini ada puasa juga, tapi puasa kami adalah dimulai malam maghrib besok baru makan. Nah, makanya kami coba. Nah, kalau di Andalas lu gimana Pak? Bapak di Andalas pernah, di UNP pernah. Di UNP pernah juga di sekolah kedinasan. Saya pikir kalau di Padang kan memang jarang juga kita ketemu dengan non muslim yang pilihan orang pun seperti itu saja. Hanya saja yang praksis ada banyak Kristiani di sekolah kedinasan. Tapi selama kita sekolah kedinasan ada juga di sana ketat, jadi mungkin sulit membandingkannya dengan di luar. Kalau ada yang tidak bertoleransi, memang dia dipaksa bertoleransi, tidak bisa tidak, karena memang perlu keteladanan di situ seperti itu. Selamat datang Pak Bob, gabung di sini kita langsung. Masuk Pak Bobi. Oke. Tapi saya pikir kalau setingkat mahasiswa ya, toleransi itu pasti tinggi gitu. Tidak akan malah mungkin berbangga. Kalau seperti yang sampaikan Pak kawannya ikut puasa betul. Dia juga ingin mencoba gitu. Apa sih gimana sih kan seperti itu rasa penasarannya gitu.
Jadi kalau yang perlu dicermati kalau menurut saya di situ, orang yang non muslim saja ingin mencoba, yang lucu itu kita non muslim itu sudah kewajiban itu. Tapi masih dielak-elakkan gitu. Betul, betul. Gitu. Tapi salah satunya lagi yang perlu mungkin kita cermati itu kalau masa pandemi seperti ini, kita juga harus berpikir bagaimana saja mensiasati menjelang lebaran ini. Ntar lagi kita lebaran, tidak bisa tidak lebaran gitu ya. Lebaran kita saya pikir juga kita harus cermati bagaimana sih mensiasati lebaran ini dengan masa pandemi seperti ini. Kenapa? Sepertinya kita butuh banyak uang. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa kita. Jadi kan itu tradisi memang harus banyak uang gitu kan. Sama dengan kebiasaan kita mudik. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir cerdas, memang kita tidak harus risau dengan menunda mudik untuk sementara dibuat pemerintah itu. Saya bukan karena saya orang pemerintah kemudian melakukan seperti itu, tidak. Tapi kalau kita berpikir cerdas juga, yang diantisipasi pemerintah itu, ini pedesaan kita aman nih, boleh disebut kategori aman. Jadi tanpa sadar kita kalau kita membawanya ke kampung, kan kasihan orang di kampung. Kalau kita orang yang berpuasa kemudian mau menyebarkan penyakit itu kan sebenarnya kalau dari kecerdasan kan lucu juga kita itu menyebarkan penyakit sama orang. Malah kita foto-fotoan dengan petugas, akal-akalan mencari jalan tikus dan segala macam lah. Coba gitu. Kasihan juga kalau begitu cara berpikir kita membawa penyakit itu yang sebenarnya kalau tidak berpikir cerdas itu bukan melarang mudiknya itu, tapi mengantisipasi jangan sampai orang di kampung pun ikut serta lagi kena imbas. Ya kan Pak baru datang nih. Tapi kan Pak, kalau berbicara itu kan pihak pemerintah itu kan mengasih rentang waktu sebelum tanggal 6 Mei sampai 17 Mei warga boleh mudik. Dan tanggal 6 itu pun kalau mau mudik ataupun kembali lagi harusnya sebelum tanggal 17 juga diperbolehkan dengan tanda kutip dia melakukan swab antigen gitu ya Pak Bob ya. Nanti saya sempat dengar di wawancara dengan Pak Kapolri Listio gitu kan. Silakan tapi ya melakukan yang namanya protokol kesehatan swab antigen dan pastikan dia sudah divaksin gitu ya kan. Nah, karena Pak Bobi baru datang nih kayak Pak Bobi kita sama-sama nih sama-sama orang perantau ya. Gimana nih? Saya merasa kalau misalnya saya kali tahun ini merasakan seperti 2016 dan 2017 karena jauh dari istri dan keluarga gitu. Kalau Pak Bobi kan coba bandingkan antara Pak Bobi masih sebelum kuliah berarti masih di Palembang ya Palembang Palampung bandingkan itu dengan kuliah. Nah sekarang sudah rumah tangga gimana tuh enak-enaknya gimana suka dukanya gimana? Ya harus ada kan, pasti sukanya di waktu masa anak-anak seperti ini loh gitu. Ya kalau itu secara umum adalah suka duka berkeluarga ya. Oh lebih enak banyak kan di keluarga gitu ya. Karena kalau saya sekarang ini alhamdulillah disatukan tempat tugasnya di kota yang sama sudah nggak muluk-muluk lagi. Nah kalau terkait sama topik ya saya sepakat dengan yang disampaikan. Suara. Dari Suara. mengantisipasi dan sampai ada lonjakan lalu kemudian kita ini kan sudah ada penurunan gitu ya sudah ada penurunan jangan sampai ini jadi Artinya kan gini tuh, ini ke ulama kita nih. Ketika haji terhambat karena pandemi kita ribut terus. Tapi sudah mulai mengecil seperti ini karena kepentingan kita. Saya pun yakin memang sulit kalau tidak pulang kampung itu rasanya entah bagaimana ya karena sudah terbiasa dan itu tradisi. Namanya juga orang tua kita, kalau orang tua anak dia gitu kan seperti itu kan. Memang kadang yang sulit itu untuk tidak gitu. Ya kan kita sudah persiapkan sesulit apapun memang kita ingin pulang tapi juga kita harus pikirkan sisi-sisi lainnya seperti banyak orang mulai haji jadi kenapa ternyata Indonesia itu belum terpercaya dari sisi itu tidak mau memperkecil sudah capek pemerintah seperti ini tapi kita cenderung membantah terus tidak percaya bahwa ini tapi orang sudah kena kita harusnya yang tidak kena itu bersyukur tidak kena alhamdulillah dan bisa menjaga diri. Tapi mereka yang kena itu gimana? Masa tidak percaya? Kan lucu juga seperti itu. Kan begitu?
Berarti saya nggak boleh mudik dong. Gitu. Jadi kalau dibilang per tanggal gitu, itu mungkin pemerintah mensiasatinya untuk mereda sedikit pemikiran kita itu. Karena jadwal itu kan ada jadwal pekerjaan kita. Jadi kalau sudah masuk jadwal pekerjaan itu sudah mulai dikurangi. Jadi saya pikir pemerintah itu betul-betul hanya mengantisipasi jangan berkembang sampai ke desa, sampai ke pedesaan. Kalau sudah sampai ke pedesaan, uang yang sedikit itu harus seperti itu. Dan kalau ke situ kita terus, pemulihan ekonomi kita nggak jalan. Makanya seperti itu. Jadi artinya lebih baik menahan gitu. Iya. Kalau saya mengatakan sebagai orang muslim itu yang bagi mereka yang berpikir cerdas gitu kan. Saya Memang sudah, betul ya. kalau saya sudah bertahan tahun yang lalu. Ya, kalau berpikir cerdas sebenarnya seorang muslim itu ini ibadah yang besar apabila tidak mudik. Ya. Bagaimana? Karena sudah termasuk menahan diri untuk tidak menyebarkan, menahan diri untuk rindunya itu menunda kerinduan. Nah, itu seperti itu ibadah besar bagi saya menurut saya. Jadi, ya tapi walaupun kayak gitu sebelum tanggal 6 Mei saya boleh pulang juga. Gitu kan saya harap pemerintah. Soalnya saya sudah 1 tahun ya nggak mudik gitu kan. Yang dicermati juga ini teknisnya sebetulnya. Jadi kalau kita masuk ke teknisnya, saya membayangkan ini pekerjaan besar sekali bagi keamanan dan perhubungan untuk mengantisipasi arus mudik yang tetap tadi tak terbendung ini. Dan sekarang kalau di Sumatera Utara kita itu masuk ke ada disebut sebagai aglomerasi. Aglomerasi itu wilayah yang diperbolehkan saling mudik katanya gitu ya. Nah, itu Medan, Binjai, Karo, Deli Serdang, Karo ya. Bidang Roh ya artinya kan. Nah, jadi begitu disebutkan itu di Sumatera Utara, artinya di perbatasan itu tadinya kan pengertian tidak boleh mudik ini antar kota itu kan antar provinsi. Artinya yang kita bayangkan itu adalah 7 pintu sumut. Nah, dengan Riau, dengan Sumbar, dengan Aceh. Dengan adanya aglomerasi ini, artinya di perbatasan Deli Serdang, di perbatasan Karo, dan juga di perbatasan itulah ya. Binjai kan langsung ke Langkat. Ya, karena Binjai di tengah-tengah ya. Jadi nggak Deli Serdang Langkat langsung ke Aceh. Serdang Dage ya. Nah, jadi antara Sergei ke Deli Serdang, kemudian antara Pakpak Barat, antara Dairi ke Karo. Nah, itu nanti akan dijaga juga. Nah, bagaimana mudik penyambungan Sidimpuan? Kan tak paksa tuh. Tidak disebutkan dalam aglomerasi, Iya, tetapi apakah itu juga dijaga di perbatasan gitu kan? Nah ini kalau kita membahas teknis ya. Nah kalau tadi kan membahas tentang filosofi dan niatnya gitu ya. Ini kalau membahas tentang teknisnya. Dan satu lagi, saya melihat kalau di media sosial itu ada cenderung seperti apa ya? Penolakan massal gitu. Kalau dulu itu orang mempertanyakan, bagaimana, kalau sekarang bukan. Komentar-komentar itu ya suka-sukalah, silakan aja lah, segala macam gitu. Tapi seolah-olah aku harus mudik gitu ya. Nah ini saya membayangkan kerja besar sekali bagi pihak kepolisian dan perhubungan untuk mengantisipasi. Jadi kalau kita bahas secara teknis. Tapi kalau saya pikir risiko terbesar itu malah itu juga sudah. Artinya kan tadi buat bilang segitu banyaknya orang yang hampir rata-rata menolak gitulah. Kalau menolak dari ingin pulang. Pertanyaannya kan kalau ini tidak benar, kalau apa yang dilihatkan pemerintah ini tidak benar, kenapa sih polisi harus menanggung risiko? Polisi menanggung risiko, tentara menanggung risiko, satu menanggung risiko, harus berdekatan, harus bertemu dengan orang yang entah bagaimana dia tidak mengenal. Risikonya sama mereka terlalu besar, tapi terpaksa mereka melakukan tugas itu karena pemerintah mengharapkan seperti itu. Saya pikir yang ada di pikiran saya, tidak mungkin pemerintah itu membuat kebijakan yang akan merugikan rakyat ini. Jadi cuman ya kita pun semangat untuk berlebaran itu memang yang enggak. Saya pun bilang tidak semudah itu membuang rasa ingin berlebaran ini. Cuman kita harus juga mikirnya kemenangan itu gimana sih? Harus kita nanti kemudian
mudik heboh-hebohan gitu. Kemudian kita mengantar virus ke kampung pulang kita, ternyata kita petugas puskesmas sudah heboh di kampung kita kan, kasihan ya. Nah, itu yang terakhir Enggak saya. ya Pak, masalah mudik atau apa ini kan terkait pesta Pak. Jadi kalau saya berpendapat, mudik ini pestanya umat, ya kan. Kemarin pilkada pesta rakyat, ya kan. Kemudian ada yang pesta-pesta yang lain. Terkait yang kayak gitu, ini kan sesuatu hal yang sudah ditahan setahun yang lalu. Jadi ada niat atau karena bom waktu sebetulnya nih gitu Pak Bob ya. Kenapa saya bilang bom waktu? Saya sudah nahan loh setahun yang lalu. Masa tahun ini saya harus nggak mudik gitu kan? Akhirnya meledak. Kenapa? Seperti tadi di sosial media banyak terlihat yang ini kenapa dibolehkan, yang ini kenapa tidak. Bahkan muncul itu sehat bom katanya ya kan. Nah jadi serba salah juga ya kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, pemerintah itu kan mengasihkan kelonggaran. Kenapa? Sebelum tanggal 6 Mei, monggo silakan mudik. Setelah masuk tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, silakan. Tapi ngikuti yang namanya sudah divaksin. Bahkan mungkin vaksin sampai 2 kali ya. Jadi Kemudian, seperti ini Pak Alia. Iya. Jadi memindahkan puncak mudik jadi seperti ya. Harusnya puncak mudik itu 2 hari sebelum Lebaran, ini jadinya 2 hari sebelum 6 Mei ya. iya. Ya, mudah-mudahan Oke. tegak seperti Tapi walaupun kayak gitu kan ya, intinya baik pemerintah sudah menyampaikan tujuannya baik untuk meminimalisir yang namanya terjangkitnya pandemi COVID-19 semakin merebak ya kan. Kita lihat bahwasanya alhamdulillah saya lihat data dari Satgas Provinsi masa COVID-19 Sumatera Utara khususnya Medan sudah masuk di wilayah zonanya bukan merah pekat tapi berubah menjadi orange, artinya sudah diminimalisir gitu. Daerah-daerah lain juga sudah dikategorikan wilayah Sumatera Utara untuk COVID-19 itu sudah membaik lah ketimbang beberapa bulan yang lalu. Nah antisipasinya mohon jangan mudik dulu gitu lah kan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu, ya kan? Nah saya pengen nanya nih sebelum kita akhiri nih sambil berbuka puasa, satu kata lah. Jadi ada 2 yang saya tanya. Yang pertama satu kata mengenai puasa. Kalau menurut Budia, satu kata untuk puasa. Satu kata untuk puasa. Puasa tidak mengurangi aktivitas kita, dan justru puasa itu harusnya menambah ibadah. Oke, satu kata untuk puasa ibadah, gitulah ya. Oke, semakin berpuasa tidak mengurangi aktivitas. Ya, seperti kata Pak Daud tadi. Kenapa harus dikurangi jamnya? Berarti mengurangi ibadah. Ya. Kalau menurut ini Bang Paslah, satu kata puasa. Puasa itu momennya atau Ramadan itu untuk mendulang pahala sebanyak mungkin. Ibadah mendulang. Artinya mendulang bukan emas ya. Tapi mendulang ini nama pahala. Emas Ya, juga kan? itu, tapi emasnya akhirat. Emas akhirat, benar. Oke. Ibadah mendulang. Pak, itu. Satu kata aja Pak untuk puasa. Mendekatkan diri, Oke, mendekatkan diri. lebih Mendekatkan diri. effort. Oke. Nah, kalau Pak Daud Karakter. karakter, Jadi satu di kata situ, karakter. apapun ceritanya menurut saya itu perbaikan karakter. Perbaikan karakter semua dari saya. Oke. Kalau Pak Pop, akselerasi. berarti ada proses ya untuk loncat langsung ya, percepatan. Jadi nggak gini lagi, langsung gini ya kan. Oke. 30 tambah 6 katanya. 30 hari puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan 360 hari berpuasa. Gitu kan konsep akselerasinya gitu. Oke. Nah, ibadah mendulang, kemudian tadi apa Pak? Pendekatan approach, kemudian karakter, akselerasi. Langsung lompat pagar gitu ya. Nah, kalau satu kata terakhir, terbuka aja, nggak perlu saya tanya, tapi langsung satu kata, nggak perlu kalimat, satu kata. Madinah. Madani. Ayo dari Pak Pop, Madani ya. Bu, Madinah, Madani. Oke. Kata milik umat ya. Nah, ayo ada yang lain? Taat. Taat.
Oke, ada yang lain mungkin? Ayo Pak Zul, Pak. Ayo Pak, Bang Masa. Madinah lebih bahagia. Oke, Madinah bahagia. Madani taat bahagia. Ayo dua lagi nih. Dari mana? Beribadah Cerdas. cerdas. Oke. Jadi harapan dari lima pembicara kita pada RBT kali ini adalah mengenai puasa. Tadi ada menyebutkan ibadah, mendulang, approach, karakter, sama akselerasi, dan satu kata untuk Madinah yang taat, beribadat, madani pastinya. Madinah yang madani ya. Itu kalau saya baca slogannya di saat pengusulan kabupaten, Madinah yang madani, itu motonya ya. Madani, taat, beribadah, bahagia, cerdas. Waduh. Oke, semoga itu yang dapat kita harapkan untuk Mandailing Natal ke depannya. Tidak hanya sekedar retorika kata-kata, tidak hanya sekedar harapan yang hanya ada di pikiran, tapi juga bisa kita implementasikan. Tidak kita saja, tapi kita cucurkan kepada anak didik kita, generasi muda Mandailing Natal. Kami, Forum Komunikasi Pendidik Mandailing Natal, telah menyelesaikan yang namanya pembicaraan kami ini tentang ruang bincang terbuka dengan teman-teman, dengan para pembicara dari 5 orang yang menurut saya pribadi mumpuni, tapi ada beberapa yang mengatakan jangan dulu lah gitu ya. Saya pribadi mumpuni, menurut saya pribadi mereka sudah mumpuni. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap menjalankan yang namanya 5M. Nah, kalau selama ini 3M, kita laksanakan 5M. Memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menghindari kerumunan massa, dan tentunya mobilisasi massa. Oke, tetap semangat dan jangan lupa tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.